Baik, Bapak Ibu, saya akan langsung memberikan kesempatan untuk Bu Nur Aini. Sesi kita untuk menerima materi. Setelah menerima materi, baru sesi tanya jawab ya Bu Nur Aini ya. Oke. Ya betul. Jadi nanti setelah Bu Nuryanti ya. tanya jawab di akhir sesi ya. Oke, baik. Jadi hanya di akhir sesi. Silakan Bu Nur Aini untuk memperkenalkan serta memaparkan materinya. Baik, terima kasih pada moderator Ibu Yanti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Yang saya hormati Ketua Komunitas Guru Berkolaborasi dan Berinovasi, Miss Renilda, yang saat ini sedang kurang sehat ya, tapi tetap masuk dalam room kita ini, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Kemudian para narasumber, ada Bu Nurdiati, Bu Ispa, Bu Neng, dan Ibu Bapak hebat peserta pelatihan di seluruh Nusantara. Tentunya Google Form bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali sudah terbiasa menggunakan, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang belum begitu mahir mengenalnya, nanti kita akan belajar bersama. Kalaupun nanti ada yang sudah sangat menguasai, nanti kita bisa sharing, bisa berbagi juga di sini ya. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, menginput data dengan jumlah yang besar tentu sangat merepotkan dan menghabiskan banyak waktu. Misalnya Anda diberi tugas untuk menyebarkan kuesioner atau survei tentang keberhasilan pembelajaran melalui metode tertentu. Tentu Anda akan kesulitan untuk mengumpulkan data jika jumlah responden itu sangat banyak. Demikian juga ketika kita ingin mengumpulkan data siswa. Jika siswanya sangat banyak, tentu kita akan kerepotan untuk menginput data secara manual. Belum lagi resiko salah pengetikan ataupun salah penginputan. Pekerjaan pengoreksian ujian siswa juga kurang efisien jika siswa dalam jumlah yang sangat besar. Nah, seiring perkembangan teknologi, pekerjaan mengumpulkan dan menginput data kini menjadi lebih mudah dengan bantuan Google Form. Ya, formulir ini tersedia dalam bentuk digital dan bisa dibuat sekaligus disebarkan secara daring. Dengan begitu, cakupan orang-orang atau responden yang mengisi formulir semakin luas dan respon yang didapat juga semakin banyak dan cepat. Nah, dari sini nanti kita akan belajar apa itu Google Form, kemudian apa manfaatnya, kemudian kelebihannya apa saja, seperti itu ya. Mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat, Ibu Bapak? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Ya, baik. Sudah. Baik, pada kesempatan ini kita akan sharing mengenai optimalisasi pemanfaatan Google ini dalam implementasi kurikulum Merdeka. Tentunya apapun kurikulumnya, kita akan tetap melakukan asesmen ya, sehingga salah satunya form yang bisa digunakan adalah Google Form, yaitu untuk platform dari Google. Nah, lalu apa sih Google Form ini? Ya, Google Form ini layanan dari Google yang menyediakan fasilitas kepada kita dalam pembuatan kuis atau membuat survei. Ya. Jadi ini selain digunakan untuk membuat kuis untuk asesmen, juga bisa digunakan untuk survei, baik survei kepuasan dalam pembelajaran ataupun survei yang lain sesuai dengan kebutuhan kita di dunia pendidikan. Nah, kemudian fungsinya ini digunakan untuk memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Kemudian bisa juga digunakan untuk melakukan pendaftaran secara online. Nah, ini pendaftaran bermacam-macam bentuknya. Salah satunya yang sedang kita lakukan adalah pendaftaran untuk pelatihan, misalnya seperti itu. Atau pendaftaran siswa masuk sekolah, ini kan sudah melakukan secara online ya, salah satunya bisa menggunakan Google Form. Kemudian fungsi yang lain adalah bisa digunakan untuk quick count ini untuk pendapat. Ya. Nah, keuntungannya di sini survei bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian kita bisa mengumpulkan data, mengoleksi dan mengolahnya secara lebih mudah. Kemudian yang terpenting adalah save paper. Jadi di sini karena bentuknya kita tidak perlu ngeprint, kita tidak perlu mencetak seperti itu. Jadi ini sangat menghemat kertas ya, kita hemat kertas, tidak perlu print out lagi. Nah, mari kita praktekkan untuk membuat Google Form. Atau sambil menunggu, saya akan bagikan dulu untuk polling ya. Untuk polling di sini saya akan berikan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa
mengisinya di pertanyaannya. Semangat mengikuti pelatihan ya, Ibu atau Bapak. Silahkan bisa dipilih jawabannya. Jawabannya ini positif semua. Oke, atau semangat, ini positif semua. Apa sudah terkirim di polling? Ya, silakan bisa mengisi Bapak Ibu. Sudah ada 50 peserta. Jawabannya positif semua ya, karena kita harus positif semangat. Ya. Di polling ya, di pollingnya bukan di kolom chat, di polling. Di polling itu tinggal memilih, tinggal diklik oke atau semangat. Oh ya, di polling. Nah, di polling silahkan sambil mengenalkan fitur untuk Google Meet ya, pollingnya. Ya, diklik titik 3. Nah, ini sudah ada semangat 10 vote-nya ya, kemudian oke baru 1. Kita buka yang pertama adalah google.com ya, untuk memasuki Google dulu ya. Ketika di browsernya Bapak Ibu semua, misalnya di situ dituliskan google.com. Ya, google.com nih. Ya, sekarang ditunggu. Nah, ini sudah muncul tampilan google.com-nya. Nah, kemudian ini di Google Apps, ya, Google Apps ini namanya, ini yang ada titik 9 ini Google Apps, aplikasi Google, kita pilih form, ya, kita pilih form di sini. Kita pilih form. Nah, ini sudah. Nah, kita karena saya akan menyampaikan yang mengenai kuis ya, nanti untuk survei akan disampaikan oleh Ibu Nurdianti. Karena akan membuat kuis, maka kita akan buat blank quiz ya, dipilih blank quiz. Blank quiz. Nah, oke, sudah tampil seperti ini. Nah, dari blank quiz ini kita akan beri nama atau berikan judul dari kuis ini, misalnya untuk latihan ya. Misalnya saya memberikan ulangan, misalnya ulangan harian ekonomi gitu ya. Namanya akan sesuai, tinggal diklik saja di sini. Sudah ulangan harian ekonomi. Nah, kemudian nanti apa saja yang akan kita perlukan? Nah, tentunya yang pertama, misalnya ini yang pertama adalah kita meminta untuk nama ya. Nah, misalnya nama lengkap. Nah, kita berikan pilihannya adalah short answer ya, jawaban singkat. Ya. Kita bisa memberikan di sini deskripsi untuk penjelasan yang kita minta, misalnya apa? Misalnya kita minta tuliskan nama akan huruf kapital. Nah, ini misalnya gini, ini jadi nama lengkap, kemudian kita berikan deskripsi menggunakan huruf kapital. Kemudian jangan lupa ini berikan, ini wajib diisi seperti itu ya. Kemudian ini poinnya 0 karena tidak dinilai dengan angka nanti ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi yang diperlukan adalah kelas misalnya. Kelas. Nah, kita gunakan bisa multiple choice, bisa menggunakan yang drop down ya, misalnya kita pakai drop down. Nah, sebaiknya kita tuliskan, jangan anak-anak yang menulis sendiri ya. Misalnya saya mengajar 3 kelas, misalnya kelas 10 IPS 1. Nah, kemudian 10 IPS 2. Nah, kita yang menulis biar nanti kalau pas di spreadsheet-nya pas mengurutkan itu jadi formatnya sesuai sama. Karena kadang kalau anak menulis sendiri mungkin 10 kecil, IPS-nya kecil, satunya pakai Romawi misalnya. Jadi nanti akan berbeda-beda ketika kita mau ngerank, itu akan kesulitan. Nah, ini PS3 ya. Ini seperti ini untuk drop down. Kemudian ini di setting ya, answer key-nya kan tidak ada nih. Poinnya dienolkan. Kemudian dan. Nah, selanjutnya apalagi yang diperlukan? Nama lengkap, kelas, kemudian saya ingin anak-anak menuliskan nomor absen. Ya, tuliskan di sini, nomor absen.
nomor absen. Ya. Nah, ini jawabannya, jawaban singkat, ya, short answer. Kemudian kita bisa berikan di sini untuk keterangan, ya, deskripsinya misalnya kita berikan keterangan, tuliskan dengan angka, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk memperjelas saja di sini ya, kalau kolom keterangan ini. Tuliskan dengan angka. Jadi nanti kalau ada siswa yang menuliskan dengan huruf misalnya itu nanti tidak akan bisa. Nah, dengan petunjuk seperti itu nanti kita di sini akan respon validasinya. Kita akan tentukan karena kita meminta ditulis dengan angka, maka respon validasinya kita tentukan juga. Nah, di sini untuk numbernya kita pilih yang is number. Ya, is number. Kemudian kalau misalnya mereka menuliskan dengan huruf gitu ya, huruf 1 SATU misalnya begitu ya. Nanti validasinya akan menyebutkan silahkan tulis dengan angka. Jadi mengingatkan. Karena nanti kalau mereka menulisnya pakai huruf nanti akan salah, tidak terdeteksi. Jadi nanti akan muncul silahkan tulis dengan angka. Itu kalau mereka menuliskan dengan huruf. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini kesulitan, nah kenapa ini kok pakai bahasa Inggris misalnya, kita bisa rubah, translate ke dalam bahasa Indonesia dengan cara diklik kanan, ini di sembarang ini ya, boleh di sini ini, kursornya bisa dilihat ya. Kemudian diklik kanan, kemudian bisa translate to Indonesia. Nah, ini sudah. Ya. Ini bukan menahan ya. Ya, silahkan tuliskan angka. Ya, kemudian ini sudah selesai. Ini kuncinya dicek, jangan 1 poin karena ini bukan akan dinilai ya. Jadi ini. Kemudian dan atau selesai. Nah, ini untuk datanya sudah ada nama lengkap, kemudian kelas, nomor absen. Kemudian saya ingin menambahkan tambahkan kembali di tanda plus ini ya, ditambahkan kembali soal paket soal ya. Misalnya kita mau memberikan soal ada paket A, paket B gitu ya. Ini untuk menghindari mereka kerjasama itu biar berdiferensiasi atau bervariasi gitu ya. Paket soal A, paket soal. Kemudian di sini saya tuliskan A dan di sini B. Ya, ini pilihan ganda. Nah, kemudian ini jangan lupa, kuncinya juga kita rubah, poinnya 0, kemudian selesai. Nah, setelah itu, ini paket soalnya sudah. Kita akan buatkan ini, yang ini. Tambahkan bagian. Ya, jadi setelah ini nanti kita akan setting, ini tambahkan bagian dulu. Nah, di section yang kedua kita tuliskan di sini soal paket A. Soal paket A. Ya. Suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Aman, Bu. Masih jelas. Masih dengar. Aman. Ya, soal paket A ya. Kemudian yang ini kita bisa berikan petunjuk juga, misalnya yang paket ini tadi yang atas ya. Kita bisa berikan deskripsi di sini. Nah, ini keterangannya kita berikan. Siswa absen ganjil misalnya gitu. Silahkan memilih soal paket A. Kemudian genap paket B. Nah, jadi nanti anak jelas, nggak memilih bebas ya, tapi dia memilih, tadi kan sudah memasukkan nomor absennya, kemudian absen ganjil memilih paket A, kemudian yang genap paket B. Nah, ini soal paket A. Nah, kemudian kita akan buat lagi, bagian lagi, di sini adalah menambahkan bagian soal paket B. Ya, kita tuliskan lagi di sini. Kita boleh drag ke atas ini, atau kita rubah juga nggak apa-apa ya. Ini paket B, ini soal paket A misalnya. Soal paket B, soal paket A.
ini sudah ada dua macam soal tipenya ya, paket A, paket B. Jadi nanti kalau siswa yang memilih dia soalnya A yang muncul ya A, nanti dia mengerjakan yang paket A saja, yang paket B tidak muncul gitu. Nah, sekarang kita akan contohkan buat satu soal saja di sini. Ya, kita akan buatkan satu contoh soal. Nah, di sini misalnya pertanyaannya. Kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang merupakan pengertian konsumsi. Nah, ini jawabannya misalnya kita berikan opsi benar atau salah misalnya ya. Benar, salah. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan berikan kuncinya. Ini kuncinya. Kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang merupakan pengertian konsumsi. Ini benar atau salah? Ya, ini jawabannya adalah benar. Kita berikan kunci benar. Poinnya silahkan Bapak Ibu atur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya berikan satu saja di sini ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan umpan balik jawaban. Nah, umpan balik jawaban, misalnya untuk jawaban salah. Untuk jawaban salah kita meminta anak untuk belajar. Misalnya di sini kita akan cari misalnya tadi pengertian konsumsi ya. Kita cari pengertian konsumsi di web misalnya. Ya, ini loadingnya agak lama, mohon maaf. Ya, pengertian konsumsi. Nah, ini kita klik kanan di sini, pas di pengertian konsumsi dan seterusnya, kita klik kanan, kemudian copy link address ya, copy link address, kemudian kita masukkan di sini dalam bentuk link. Yang diklik linknya, kemudian masukkan ke sini, di Ctrl V ya. Kemudian di sini kita tuliskan pengertian konsumsi. Nah, ini apa beri petunjuk misalnya. Silahkan pelajari kembali mengenai konsumsi berdasarkan materi pada link berikut. Nah, misalnya gitu. Nah, oke, kita simpan. Ini kalau mereka menjawab salah, jadi nanti ada apa namanya fasilitas untuk mereka belajar gitu ya, menggunakan link yang sudah kita sediakan. Nah, ini contohnya untuk paket soal A. Kemudian paket soal B, kita juga akan sama membuat satu soal saja, ini yang saya contohkan ya. Kalau banyak nanti kan terlalu lama. Nah, ini misalnya. Nah, misalnya di sini kegiatan menambah guna suatu barang adalah pengertian dari apa gitu ya. Nah, misalnya di sini saya berikan option, misalnya ada konsumsi. Oke. Kemudian option yang berikutnya misalnya produksi. Ya. Nah, kita tentukan jawabannya. Nah, kegiatan menambah nilai guna suatu barang, jawabannya adalah produksi. Nah, kita centang di sini untuk memberikan jawabannya. Nah, kemudian kita tambahkan umpan balik. Ya, tambahkan umpan balik. Jika jawaban salah, kalau benar kan mereka sudah menguasai berarti gitu ya. Nah, jawaban salah kita juga bisa berikan video. Nah, videonya misalnya kita ambil dari YouTube yang kita punya, misalnya ya. Kita ambil. Kita ketik saja yang terkait dengan materi itu ya. Jadi ini masalah kegiatan ekonomi, kita cari. Ya, mohon ditunggu. Nah, ini kita pilih salah satu, silahkan. Nah, ini kebetulan pas ketemu channel saya. Nah, sekarang kita simpan. Ini video YouTube-nya sudah di sini ya. Nah, kita berikan petunjuk juga. Silahkan pelajari kembali materi pada video berikut. Ya, ini kita simpan. Nah, jadi nanti anak-anak ketika menjawab salah, mereka tahu salah, silahkan untuk mempelajari kembali seperti itu. Nah, ini contohnya. Kemudian kita akan atur ya, kita akan atur. Tadi yang ketika memilih paket soal, kita akan atur di sini. Oke.
yang paket soal ini kita akan atur di titik 3 ini, go to section based on answer. Nah, ini nanti akan kemana nih berdasarkan jawaban, gitu ya. Nah, kita tentukan di sini. Yang paket A nanti akan diarahkan ke soal paket A. Kemudian yang B nanti akan diarahkan ke paket soal B. Nah, itu. Nah, setelah mereka memilih, lalu kemana ini? Nah, setelah itu mereka ke soal ke ini ya, continue next section ya. Continue next section. Mana tadi? Ya, itu. Kemudian nanti kalau yang ngeklik dia A, kemudian nanti dia akan dapatnya ini. Ya. Nah, kemudian ini kalau misalnya ini kita di soal bagian A, kita sudah buat sebanyak 20 atau berapa sesuai kebutuhan. Nanti setelah akhir, kalau ini kan dicontohkan hanya satu soal ya. Nah, ini misalnya setelah akhir nanti menyerahkan formulir ini yang diklik. Jadi setelah mereka selesai, langsung submit ya. Nah, demikian pula untuk yang soal B. Yang soal B nanti di sini juga sama. Nah, jadi setelah kalau ini tidak ada perintahnya karena ini memang di akhir ya, jadi otomatis nanti submit. Jadi kalau yang ini kan tadi karena dia di tengah-tengah, maka ada pilihan. Setelah selesai ini apa? Kan tidak membuka B ya, tapi langsung ke yang A, yang submit ya, yang kedua itu. Nah, itu contohnya. Kemudian kita akan setting kuisnya. Ya, pengaturan ini di pengaturan. Ya. Ini kuis ya, harus diaktifkan sebagai kuis. Nah, kemudian untuk nilai. Nilai ini nanti akan kita langsung berikan ke anak-anak ketika mereka submit atau nanti. Nah, kalau untuk penilaian yang secara profesional sih sebaiknya tidak diperlihatkan langsung ya, karena nanti terutama ini kalau untuk yang tingkat SMA ya, mereka kan sudah banyak taktik untuk bisa mencari tahu bagaimana kalau temannya dapatnya jelek, tadi kamu jawab apa, tanya temannya lagi jawab apa, nanti menjadi tidak objektif. Nah, mungkin di sini nanti saja setelah review manual. Tapi kalau untuk latihan-latihan ya sebaiknya diperlihatkan biar mereka nanti bisa memperbaiki diri. Tapi kalau untuk benar-benar penilaian yang profesional, tidak usah diperlihatkan juga tidak apa-apa. Nanti kita perlihatkan di spreadsheet-nya. Gitu. Nah, kalau ini sebagai latihan, kita berikan saja ya. Kemudian modus terkunci. Nah, ini sebenarnya ini bagus nih. Google Form bisa melakukan modus terkunci, tapi ini hanya berlaku untuk Chromebook. Ya, jadi kalau sekolah yang memiliki bantuan Chromebook dari pemerintah itu bisa menggunakan tanpa mereka anak-anak bisa membuka tab yang lain. Jadi dia fokus untuk kuis mengerjakan, tidak bisa membuka tab yang lain. Nah, ini lebih bagus ya seperti itu. Nah, berikutnya untuk pertanyaan yang terlewatkan. Ini kalau ada pertanyaan yang masih belum diisi, nah kita kasih tahu ke anak-anak. Makanya ini diaktifkan. Kemudian jawaban yang benar apakah kita perlihatkan? Silahkan diperlihatkan. Tapi kalau sekali lagi kalau untuk penilaian yang sesungguhnya diharapkan tidak diaktifkan ini karena nanti akan menimbulkan taktik-taktik yang mungkin kurang bagus ya. Kalau untuk latihan-latihan sebaiknya digunakan diaktifkan. Nilai poin untuk diperlihatkan atau tidak. Nah, kemudian nilai poin pertanyaan default ini maksudnya 1. Jadi nanti semua nomor soal itu nanti nilainya 1 sudah diatur dari sini. Tapi kalau mau dirubah misalnya jadi 2, jadi 3 dan seterusnya, ya silakan saja. Nanti kan biasanya akan langsung dikalikan supaya nanti nilainya 100 gitu ya. Itu bisa disetting. Tapi mau 1 juga boleh kan nanti 1 per berapa gitu ya. Oke. Kemudian ini tanggapan. Nah, ini kalau kumpulkan alamat email diaktifkan seperti ini, nanti semua murid ataupun guru yang mengisi form ini, dia harus mengisi email yang akurat, email yang benar, bukan email ngarang ya. Jadi email yang benar harus akurat ini kalau diaktifkan. Nah, kemudian kirim responden salinan tanggapan mereka. Jadi apa yang sudah mereka isikan nanti akan dikirim ulang ke mereka. Nah, ini silahkan dipilih.
mau mati atau saat diminta saja atau selalu. Nah ini. Jadi jawaban mereka akan mereka lihat kembali gitu ya. Pengeditan. Kalau kuis ya tidak untuk diedit tentunya ya, maka ini tidak diaktifkan. Nah kecuali kalau misalnya survei misalnya untuk mengedit boleh, ya silahkan saja. Nah, berikutnya adalah batasi untuk pengguna. Nah ini kalau misalnya dalam suatu sekolah, bila kemajuan, jadi ini kan progres pengerjaan ya yang sudah dilakukan, sudah berapa dari berapa. Kemudian mau diacak urutan pertanyaan atau tidak, ini silahkan tinggal diaktifkan atau tidak ya, kalau mau diacak atau tidak. Kemudian ini untuk pesan konfirmasi setelah mereka menyerahkan, kita bisa edit di sini. Nah, terima kasih sudah mengerjakan ujian. Kita bisa edit nih, sesuai dengan apa yang mau disampaikan oleh gurunya misalnya. Terima kasih sudah mengerjakan dengan jujur, misalnya, atau dengan motivasi yang lain silahkan. Kemudian disimpan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan linknya lagi untuk mengerjakan lagi, ini kan karena tadi sudah dibatasi jadi tidak aktif ya, karena kita tidak memberikan link lagi. Nah kemudian lihat ringkasan hasil. Nah ini bisa diaktifkan atau tidak ringkasan dari apa yang sudah diisikan oleh responden ya, nanti ringkasannya bisa diberikan atau tidak, ini bisa diaktifkan. Kemudian ini untuk batasan, nonaktifkan penyimpanan otomatis untuk semua responden. Nah ini kalau diaktifkan, responden akan kehilangan progres jika browser ditutup atau disegarkan. Nah biasanya kita mengisi form tidak langsung submit gitu ya. Kadang hari ini saya coba dulu buka formnya. Oh ternyata ada yang harus dilampirkan, sementara saya belum punya untuk dilampirkan. Kan saya tutup dulu tuh. Nanti saya ngisi lagi besok setelah punya lampirannya. Nah nanti kalau ini diaktifkan, nanti akan hilang. Tapi kalau ini tidak diaktifkan, nah nanti apa yang sudah responden isikan sebelum disubmit, ketika kita buka lagi akan tersimpan. Kita tinggal melanjutkan lagi apa yang belum. Biasanya seperti itu. Itu ada masanya, ada waktunya ya. Nah, default formulir. Nah, ini sebenarnya ini kumpulkan alamat email secara default. Ini artinya jika kita aktifkan, nanti setiap kali kita bikin kuis, bikin form ini akan selalu minta emailnya diaktifkan. Mereka mengisi harus dengan email yang benar-benar akurat. Ya. Kemudian ini default pertanyaan. Nah ini pertanyaan wajib secara default, pertanyaan harus dijawab semua, diaktifkan. Jadi nanti setiap kita menambahkan soal, nanti otomatis akan ditampilkan seperti ini. Coba kita lihat di sini. Ditampilkan wajib di itu ya, yang wajib dijawab seperti itu. Nah misalnya nih, ditampilkan seperti ini. Misalnya tambah lagi. Nah seperti ini nih. Ini nih defaultnya. Ya, saya hapus dulu. Ya. Nah ini untuk settingannya, ya pengaturannya. Kemudian pengaturan lanjutan, kita akan setting untuk temanya. Ya tema. Ini silahkan headernya berarti tadi yang di halaman atas. Nah ini mau pakai apa ini? Fontnya silahkan bisa dipilih. Kemudian pertanyaannya mau dibedakan dengan headernya boleh. Teksnya untuk deskripsi silahkan itu boleh dibedakan huruf-hurufnya maupun fontnya. Kemudian pilih gambar ini untuk headernya. Nah kita contohkan untuk pilih gambar ya. Nah misalnya tema yang sudah ada di laptop kita tinggal memilih, boleh silakan. Atau misalnya kita mau mengunggah dari apa yang sudah kita desain sendiri misalnya. Ya kita coba browse ini ya. Kita coba browse mengunggah. Ya. Ini mengambil dari punya kita, ya sudah kita desain sendiri. Nih contohnya. Contohnya ini ya, header Google Form. Saya coba ini. Ya, kita coba nih. Header Google Form yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Kita tinggal dan
Nah, kita lihat perubahannya nanti di form. Ya, kita lihat perubahannya. Nah, ini tampilannya di kolom pertanyaan ya, dilihatnya ya. Sudah terlihat Bapak Ibu tampilannya? Sudah, Bu. Sudah. Hanya seperti itu tadi dari yang kita upload dari komputer kita. Kemudian untuk warna kita bisa sesuaikan di sini untuk latar belakang ya, tinggal dipilih saja, disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu atau keinginannya, silakan bisa dicari ya. Atau ini warna yang lain mau ditambahkan warna apa, silakan ini bisa dicari ya, misalnya gitu. Ya, nah ini untuk settingnya. Kemudian yang tak kalah penting adalah batas limitnya. Kita bisa menambahkan limiter untuk form ini. Ya, limiter kalau yang belum menambahkan di komputernya nanti bisa dibuat dari sini ya, yang titik 3 ini. Kemudian bisa ini pengaya atau add-on-nya, ini bisa diklik. Nah, kemudian nanti dipilih yang form limiter. Ini masih loading. Ya, agak lama. Yang form limiter. Ya. Nah, jadi nanti untuk form limiter ini kan membatasi. Jadi form ini bisa diakses sampai kapan. Nah, biasanya kalau kita udah ulangan kan jangan bisa dibuka kapan saja gitu ya, tapi kita batasin hanya 60 menit ya, kita batasin 60 menit. Silakan nanti diinstal. Ini karena saya udah menginstal jadi tidak diinstal ulang ya. Silakan dicari untuk form limiternya. Nah, ini form limiter ini yang bisa juga ya ditambahkan. Nah, ini. Ya, kembali. Nah, nanti kalau sudah diinstal, ini akan muncul di sini. Nanti form limiter saya klik di sini ya. Form limiter. Nah, baru kita setting di sini. Jadi harus install lagi. Nah, ini setelah ini nanti silahkan kirim. Atau sebelum kirim misalnya kita kan ketika mengajar itu biasanya bukan hanya sendiri ya. Mungkin guru ekonomi itu ada 5 orang, ada 6 orang, mungkin yang dapat memberikan membuat soal satu guru saja. Nah, nanti kita bisa kolaborasikan. Jadi supaya nanti semua guru tahu yang soal yang kita buat seperti apa atau mau dipakai secara bersamaan. Nah, kita klik tadi nih yang titik 3 ini, kemudian add kolaborator. Nah, add kolaborator nanti caranya di sini menambahkan email dari rekan-rekan kita yang mau dijadikan collab ya. Nah, ini lama loadingnya. Jadi dimasukkan email-emailnya, kemudian nanti email mereka akan dikirimkan, ada notif pemberitahuan melalui email yang sudah dimasukkan. Nah, ini masih terlihat layar saya Bapak Ibu? Masih, Bu. Ya. Nah, ini coba lagi, coba tadi agak ya. Dan ini kolaboratornya ya. Jadi kita bisa memasukkan email-email dari rekan kita untuk bisa berkolaborasi. Jadi mereka walaupun tidak membuat soal, tapi mereka bisa mengakses, bisa mengedit apa yang sudah diisikan oleh peserta didik ataupun yang lain juga bisa dilihat oleh kolaborator kita. Ya, itu caranya tadi add kolaborator ya. Nah, kemudian setelah selesai, sebelum dikirim kita akan lihat dulu preview ya, di preview ini. Jadi kalau membuat form itu sebelum dikirim ke audiens kita preview dulu dan kita coba mengisinya dengan sampai selesai gitu mengisinya. Gitu ya, kita coba misalnya. Ya, ini asal saja. Misalnya kelasnya kita pilih. Iya, tulis angka. Coba misalnya kita tulis 1 gitu ya, kan tadi ada ini. Nah, silahkan tulis dengan angka. Ini ada notif seperti ini. Nah, kita harus tuliskan dengan angka. Nah, baru mau gitu ya. Nah, itu kalau kita minta nomor handphone juga sama bisa pakai seperti itu. Kemudian paket soal misalnya nomor 1 berarti ganjil ya. Kita pilih A. Nah, kemudian next. Next-nya adalah
nanti soalnya yang muncul adalah next pertanyaan dari soal A gitu yang muncul. Nah, soal paket A ini yang muncul ya. Jadi soal paket B-nya tidak ada ya, karena dia kan nomor absennya ganjil. Kemudian nanti kalau dia sudah menjawab, nah apa saja nanti banyak misalnya kemudian disubmit. Ya, submit. Nah itu contohnya kalau yang menjawab B juga sama seperti itu. Kita harus contohkan dulu, benar-benar kita coba isi gitu ya. Nah yang terakhir adalah mengirimkan. Ya, mengirimkan. Mengirimkan dengan cara ini ya, send atau mengirimkan, kemudian kita kopikan emailnya. Ini diklik mengirimkan. Kita mau mengirim pakai email, pakai link, atau pakai sematkan. Kita biasanya pakai link lah ya. Ini linknya di sini. Nah, link ini kan link panjang. Kalau kita mau custom menggunakan Bitly, gg.gg, atau SID atau yang lain, ini nanti linknya ini yang belum diperpendek yang akan di-copy. Tapi nanti kalau kita tidak meng-custom, hanya memperpendek, silahkan ini diklik shorten linknya ya, shorten URL-nya. Nah, baru nanti, ini kan udah pendek, kita kopikan. Nah, itu yang diberikan ke anak didik kita. Nah setelah itu, selesai, dikirimkan ke anak-anak, kemudian anak-anak mengisi. Nah nanti kita mengeceknya di tanggapan ini ya. Di tanggapan ini nanti ini berapa nih yang sudah mengisi anak-anak kita akan muncul di tanggapan ini. Nah kemudian tanggapan ini nanti kita bisa download ke sini ya. Dibuka di Google Sheet-nya, di spreadsheet-nya di sini. Nah ini bisa spreadsheet yang sudah ada atau spreadsheet yang baru ini nanti gitu. Nah nanti mungkin bisa dipraktekkan sama Bu Nurdianti untuk membuka spreadsheet-nya dan seterusnya. Demikian untuk presentasi dari saya dalam pembuatan kuis, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Yanti sebagai moderator. Silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aini dengan semangatnya yang luar biasa. Wah, ternyata setelah saya perhatikan beberapa peserta di sini ini termaksud ada master trainernya ini, Pak Fitrianto. Pak Fit, baik. Benar ini sungguh sangat luar biasa pemaparannya dengan semangatnya yang energik, yang benar-benar membuat semakin penasaran nih menggunakan Google Form untuk dipakai ujian nanti. Wah. Nah, ini masih berhubungan dengan header nih, Ibu Nurdiati ataupun Bu Nur Aini. Sebenarnya yang bertanya ini sudah suhu sih. Saya tidak tahu nih pertanyaan beliau ini apakah hanya ingin tahu saja atau ingin menguji Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa. Sebagai gambaran juga untuk teman-teman yang mungkin baru ingin mencoba membuat yang soal-soal baru di Google. Pertanyaan beliau ini adalah bagus sekali sih sebenarnya. Bagaimana ya caranya agar gambar header-nya itu gerak-gerak nih Bapak Ibu. Bagus banget kalau terlihatnya gerak-gerak. Apakah menggunakan GIF atau video? Itu pertanyaan beliau. Bagaimana Bu Nur Aini atau Bu Nurdiati bisa menanggapi pertanyaan ini dari Pak Fitrianto? Ya, baik Pak Fitrianto. Saya akan mencoba menanggapinya. Bu Yati, mohon izin ya. Ya, siap Ibu. Iya. Pak Fitri ini kan sudah suhunya nih. Sepertinya pertanyaannya mudah-mudahan tidak menjebak ya Pak ya. Coba saya akan sepertinya beliau hanya ingin biar berbagi ke teman-teman lainnya. Ya. Baik, ya. Sebentar, saya tunjukkan. Ya, jadi untuk header yang gerak-gerak atau pakai animasi atau pakai apalah judulnya gerak gitu ya maksudnya. Nah, ini kalau video sepertinya tidak support ya untuk masuk ke header ini Google Form. Jadi nanti kita setelah mendesain, misalnya kita desain di apa saja lah gitu ya. Itu nanti download menggunakan GIF. Jadi GIF itu kan video yang sangat singkat, kemudian tidak ada suara. Nah itu nanti baru itu bisa dimasukkan ke
header Google Form-nya. Jadi pakainya video yang sangat pendek dan tidak ada bersuara, yaitu GIF. Tentang gerak ya, silahkan itu nanti kreativitas Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih kreatif sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu semua bisa membuat yang lebih bagus. Nah, ini hanya desain saja, kemudian di downloadnya menggunakan GIF gitu. Siap. Demikian Pak Fitri. Oke Pak Fitri, jadi untuk aplikasi apakah Canva bisa? Oh, sangat bisa. Sangat bisa ya Bu ya. Jadi ya, kalau bisa untuk Canva apapun bisa. Mungkin nanti kita akan ada khusus sesi untuk desain dari Canva, nanti bisa dari narasumber kami di sesi-sesi berikutnya. Nanti kita akan membuat itu ya, jadi tetap stay di komunitas kami untuk tetap mengikuti pelatihan-pelatihan kami nantinya. Siap, Benar Aini. Nah baik, Benar Aini, ini sepertinya ke penjelasan Ibu tadi, mungkin Bu Erma terlewatkan atau seperti apa. Mohon dijelaskan kembali cara setting Google Form untuk membuat 2 paket soal tadi. Sehingga jika siswa memilih paket A, maka akan berlangsung menuju ke soal paket A. Demikian juga jika memilih soal paket B. Jadi mungkin pengulangan di bagian itu Bu Nur Aini. Untuk paket soal A dan B ini ya, kadang mungkin kalau anak SD tingkat apa ya namanya, kreativitasnya masih terbatas dibandingkan anak-anak SMA. Kalau anak-anak SMA ini luar biasa memang ya, karena dia pemahaman terhadap gadget ini luar biasa. Jadi kalau misalnya kita pakai satu soal saja, kadang mereka sangat kreatif. Jadi sudah bisa bertanya lah dengan temannya, bisa inilah kamu nilainya segini, apa yang salah misalnya begitu ya, karena soalnya sama semua misalnya. Maka antisipasinya kita gunakan soal yang berbeda, ada paket A dan paket B. Nah caranya, yang pertama kan kita buat paket soal dulu ya, ada jawaban di sini paket A, kemudian paket B gitu. Nah kemudian dengan catatan kita sudah membuat, kita sudah bikin di bawahnya dengan cara tadi ini Bu. Dengan cara ini yang add section ya. Nah ini kita buat di sini. Kemudian sectionnya yang B kita buat juga di sini yang section B. Nah setelah kita punya soal paket A dan paket B, ini saya contohkan kan hanya satu soal ya biar cepat gitu. Nah, sekarang di option yang ini, siswa yang absen ganjil silahkan memilih soal paket A. Nah, kita klik di sini, Bu. Nah, di sini, kalau kita sudah membuat paket A, paket B, nanti akan muncul ketika diklik tanda panah di sini. Jadi yang A, kita arahkan ke go to section 2, soal paket A. Ya. Kemudian nanti untuk yang B, nah yang B juga sama. Ini kita klik di sininya, yang tanda panah ke bawah. Nah, kita go to section 3, yaitu soal paket B, karena kan dia memilih B. Jadi kalau dia nggak klik B, nanti diarahkan ke soal paket B. Begitu. Jadi hanya diatur saja. Dan ingat nanti untuk ini diatur ini diatur juga continue to next section. Ini ketika yang memilih di sini setelah itu ya. Setelah memilih paket soal, itu nanti dipilih ini. Ini continue to next section. Bukan ke paket A atau B, karena paket A atau B itu kan tergantung tadi dia milih soal paketnya gitu ya. Nah itu baru continue to next section. Kemudian untuk paket A, setelah nanti soal-soalnya dijawab, nanti dia ada tanda panah ke bawah, nanti kita jangan continue to next section. Kalau continue nanti dia akan menjawab yang B juga kalau gitu. Jadi nanti ini untuk tanda panahnya ini adalah submit form. Jadi mengirimkan form. Ini yang dipilih submit form. Tuh ya. Jadi submit, jangan next section ya, karena nanti akan mengerjakan yang B juga. Nah untuk yang paket B, kalau dia sudah memilih paket B, sudah mengerjakan, nah karena di sini dia sudah form terakhir, maka otomatis nanti ketika diklik akan muncul submit. Jadi tidak seperti yang A itu ada pilihannya karena dia ada berikutnya lagi, seperti itu. Demikian Bu. Siap, Mbak. Sangat luar biasa ya Bu Nur Aini. Saya pun jadi belajar juga ya. Sebenarnya kemarin coba-coba seperti ini ternyata
Wah, ternyata kuncinya di bagian panah-panah bawahnya ya, Bu, ya. Iya, betul. Baik, bagaimana Bu Iis, apakah sudah bisa Bu Iis, Bu Erma. Bu Erma, apakah sudah bisa dipraktekkan nih? Harapannya nanti bisa ya, Bu, ya. Ini sudah sangat jelas diulang kembali. Jadi kuncinya di bagian panah dan bagian-bagian cara pembagiannya serta cara menentukan pilihan paketnya ya, Bu, ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya ini, Bu. Ini boleh siapa saja yang menjawab nih, dua narasumber kita. Pertanyaannya, apakah saat mengerjakan soal, siswa bisa membuka tab browser lainnya? Bagaimana ini? Apakah Ibu Nur Aini atau Bu Nurdiati? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Tadi saat settingan, ini saya masih presentasi aja ya, saya stop dulu. Saat settingan itu kan ada yang settingannya ini ya, kalau dia sekolah menggunakan Chromebook, ya pakai Chromebook, maka tidak bisa disetting untuk siswa tidak bisa membuka tab baru. Itu kalau menggunakan Chromebook. Tapi kalau menggunakan HP, menggunakan laptop, ya tetap bisa membuka tab yang baru. Makanya kita tekankan kan kejujuran, kemudian antisipasinya kita jangan perlihatkan poin yang mereka peroleh. Kita jangan perlihatkan nilai mereka. Kita jangan perlihatkan mana yang salah, mana yang benar. Pokoknya tahu-tahu nanti kita share nilai di spreadsheet-nya. Itu antisipasi supaya mereka tidak kerjasama. Kalau namanya browsing itu susah dikendalikan ya, kecuali kita pakai Chromebook tadi. Tapi kalau untuk kerjasama kita bisa antisipasi dengan itu. Jangan lihatkan nilai-nilainya. Nilai nanti saja lah, nggak usah begitu mereka submit terus kelihatan. Kemudian diperlihatkan jawaban salah atau jawaban benarnya misalnya gitu. Itu kalau untuk latihan oke, tapi kalau untuk ulangan ya itu resikonya jadi mungkin kerjasama dengan temannya sangat mudah. Kalau untuk membuka tab itu bisa karena tidak menggunakan Chromebook. Kalau pakai Chromebook tidak bisa. Oke, berarti di situ kuncinya ya, Bu, ya. Berarti kalau menggunakan Chromebook, insya Allah bisa dikendalikan oleh pembuat soalnya. Tapi kalau tidak, maka ya kembali lagi bagaimana cara kita agar mengantisipasi mereka, kejujurannya. Nah, harapannya nanti Bu Sutriani, wah, Bu Sutriani sudah bisa puas ya dengan jawaban narasumber kami, Pak Fitrianto. Semoga komunitasnya nggak bosan berbagi, insya Allah. Insya Allah ya Pak Fitrianto. Baik, adakah yang ingin langsung bertanya? Silahkan nyalakan mikrofonnya, tapi sebaiknya raise hand terlebih dahulu agar kami bisa mempersilahkan jika ada pertanyaan yang sangat urgent. Sebelum kita tutup, kan ini sesinya kita sesi pelatihan ya. Jadi nanti kan ada penugasan. Nah, untuk penugasan nanti Bapak Ibu akan diminta kita ini saja Bu langsung ya. Jadi daripada nanti ada waktu ya. Untuk penugasan nanti Bapak Ibu kan kita beri beberapa hari ya kan Bu Yanti. Bapak Ibu diminta untuk membuat tadi seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Nur Aini, membuat kuis. Kemudian nanti dibagikan kuisnya, jadi nanti yang dikumpulkan itu adalah berupa link itu Bu, linknya yang dikumpulkan, kemudian setelah link itu dibagikan, itu linknya yang dikumpulkan, kemudian nanti juga jawaban atau responnya nanti dimasukkan ke dalam spreadsheet seperti tadi sudah disampaikan, dan spreadsheet-nya silahkan bagikan linknya dengan akses lihat, dan linknya itu yang nanti akan dikumpulkan. Itu tugas 1, kemudian tugas 2 ya istilahnya seolah-olah banyak tetapi sebenarnya itu kan satu paket. Nah, kemudian yang kedua setelah tadi teman-teman mungkin supaya besok tidak bingung ya ini tugasnya apa seperti itu. Yang kedua adalah membuat survei sederhana, tidak masalah. Silahkan cari beberapa fitur.
kemudian juga nanti setting, bagikan link, dan spreadsheet-nya juga setting linknya yang akses lihat, jangan yang dibatasi. Seperti itu Bu Yanti, mungkin sedikit tambahan. Baik Ibu, ya baik Bu Nurdiati, terima kasih Bu Nurdiati. Jadi, oh ya, baik, saya persilahkan satu penanya lagi Bu Nur Aini ya, sebelum kita tutup ya. Ya, oke, baik. Silahkan Bu Nur Hidayah menyalakan mikrofonnya. Oke, terima kasih waktunya. Bu mau tanya, untuk tugas itu, kan kebetulan saya ngajar SD kelas bawah nih Bu, untuk yang kayak gitu kayaknya agak berat. Apakah bisa nanti yang ngisi kuisnya itu kita alihkan, bisa untuk teman sejawat atau orang di luar dari itu atau di kakak kelasnya gitu Bu. Soalnya di tempat saya itu masih agak apa ya, hal yang kayak gini nih masih apa ya, itu masih tanda tanya gitu. Nah kayaknya dengar ini pun baru ini kalau saya harus ngasih link ke mereka kan. Soalnya dulu saya udah pernah waktu pembelajaran PJJ tahun lalu, saya pakai itu, saya tunggu 1 minggu nggak ada yang ngumpul tugas. Jadi kan mungkin mereka nggak tahu ya. Iya, saya sudah kasih linknya, udah dikasih videonya bagaimana caranya, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang dan kebetulan orang tuanya juga, namanya kami di pesisir ini nggak semua yang paham dengan yang kayak gini gitu loh Bu. Jadi siapa tahu ada solusi buat kami yang ngajar di kelas bawah, biar bisa menyelesaikan tugas yang dikasih ini. Sekian, terima kasih. Oke, silakan Bu Nur Aini dan Bu Nurdiati menanggapi. Iya, saya menanggapi ya Bu Nurdiati. Ya, sebenarnya bukan masalah respondennya siapa ya kalau untuk penugasan ini, yang penting Bapak Ibu buat, mau yang isi misalnya sendiri punya akun 10, isi sendiri misalnya gitu ya, itu kalau yang kuis misalnya. Yang penting Bapak Ibu menguasai itu, bagaimana mulai pembuatan sampai dengan membagikan gitu ya. Syukur-syukur kalau memang siswanya bisa, kan itu lebih bagus. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, nah sasarannya penilaiannya itu bukan dari siapa yang mengisi, tapi bagaimana kemampuan Bapak Ibu untuk bisa mempraktekkan ini. Jadi nanti dilihat kan formnya, dilihat nih, kita tidak melihat itu respondennya anak-anak atau orang dewasa atau siapa, kita tidak melihat itu, tapi kita lihat apakah kuisnya sudah sesuai dengan apa yang sudah kita sharing, kemudian surveinya juga sama. Surveinya tidak harus tadi misalnya umpan balik pembelajaran ya, survei itu bisa luas, atau mau diisi misalnya form pendaftaran siswa baru, silakan saja, itu kan bisa dengan berbagai model, dengan melampirkan misalnya kirim fotonya dalam bentuk link misalnya gitu ya, upload file foto misalnya, itu kan bisa bermacam-macam, itu bisa. Jadi kalau survei tidak sebatas pada umpan balik dalam pembelajaran, bisa untuk pendaftaran, bisa untuk yang lain-lain yang bisa merekrut data, itu tujuannya itu. Yang penting nanti untuk ketentuannya dari mulai pembagian settingannya, kemudian pembagian link ke responden itu terpenuhi, Bapak Ibu menguasai. Jadi nanti kita tidak berpatokan ini siapa sih respondennya, kita tidak menilai itu. Jadi menilai form Bapak Ibu sudah bagus, sudah bisa atau belum, gitu aja. Bu Nur Hidayah. Jadi tidak terfokus pada siapa yang akan disasar ya, akan diberikan linknya, kita hanya lebih kepada bagaimana Ibu sudah menguasai atau tidak dari paparan para narasumber kami. Nah Bapak Ibu, masih ada beberapa hari lagi kita akan bertemu, harapannya Bapak Ibu tetap sehat dan semangat. Nah kami akan mengakhiri sesi malam ini, harapannya agar nanti besok masih segar nih Bapak Ibu, apalagi yang berbeda waktu dengan kami di sini. Baik, untuk menutup acara malam ini atau sesi pelatihan malam ini, saya dan rekan-rekan mengucapkan banyak terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah bersemangat sampai detik ini, sampai malam ini juga, dan juga banyak mohon maaf jika di antara kami ada kekhilafan kata ataupun yang tanpa kami sengaja sangat tidak etis mungkin disebutkan. Nah itu saja dari saya.
Saya selaku moderator dan dua narasumber kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.